Shalom semua. Lama nggak jumpa nih. Saya mau menyapa semua teman-teman yang udah lama kita udah nggak ketemu gitu ya. Shalom. Saya berdoa agar teman-teman meskipun di keadaan pandemi kayak gini, tapi aku berdoa semoga penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Okay. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu yuk sama-sama kita satu dalam doa. Kita bersyukur Tuhan, terima kasih buat segala berkat yang telah Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meskipun di saat-saat seperti ini Tuhan kami masih bisa melakukan online streaming Tuhan, boleh ibadah online Tuhan, berdoa Tuhan supaya di ibadah kali ini Tuhan setiap kami boleh mendapatkan sesuatu Tuhan, boleh mendapatkan apa yang Kau ingin Kau sampaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap memuji Tuhan, amin.
Masih siap memuji Tuhan, amin? Oke. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja Allah, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang melindungi. Kau yang berjaya, semesta sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Jesus, Shikaradabayaradabayarabasi, Shikaradabayarabasi. Jesus.
Jesus, I'll live to sing. Jesus, I'll live to pray. Your precious name is higher than all the name. I worship you, bow down to you. My heart is so bright, holy are you. Where can I go? I can never run from you. Your presence is gold, purify my heart, Lord. I hold on to you. You are hope of my life. How can I never hide from you? How can I ever hide from you? From you. Jesus, I'll live to sing. Jesus, I'll live to pray. Your precious name
can I ever hide from you? Jesus, I'll live to sing. Jesus, I'll live to praise. Your precious name is higher than all the names. I worship you, bow down to you. My heart and soul cried, holy are you, Jesus. Jesus, I'll live to sing. Jesus, I'll live to praise. Your precious name is higher than all the names. I worship you, bow down to you. My heart and soul cry, holy are you, Jesus. Jesus, I'll live to sing. Jesus, I'll live to praise. Precious name is higher than all names. I worship you, bow down to you. My heart and soul cry, holy are you, Jesus. Jesus, I'll live to sing. Jesus, I'll live to praise. Precious name is higher than all names. I worship you, bow down to you. My heart and soul cry, holy are you. My soul and spirit holy are Terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh tetap beribadah Tuhan. Walaupun ibadah online Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas hal itu. Kami gak tahu Tuhan kondisi di luar sana tidak menentu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kasih setiamu Tuhan selalu setia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami siap Tuhan untuk ditaburi oleh bibit benih firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah Tuhan buat sekitar kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang dia katakan Tuhan, apapun yang dia keluarkan dari mulutnya Tuhan itu boleh hanya dari-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan menyerahkan ibadah hari ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Yang di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom saudara, sekarang waktunya untuk memberikan yang terbaik. Aku rindu untuk membagikan kisah Yesus. Aku akan bacakan di 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Aku mau lebih spesifik lagi. Walaupun ini diceritakan tentang Yesus sebagai Tuhan yang mempunyai segalanya, menjadi manusia yang sederhana. Aku ingin lebih spesifik lagi tentang
kehidupan Yesus. Yesus datang dia tidak lahir di sebuah kerajaan, dia tidak lahir di tempat yang mewah. Dia lahir di kandang domba yang sederhana. Dan aku ingin bahas lagi tentang kondisi ekonomi Yesus. Dia bukanlah dari keluarga yang berlimpah. Tapi kita bisa lihat kalau kita baca kisahnya, pertama dia memberitakan firman di kapal yang ia pinjam dari nelayan-nelayan yang nantinya menjadi muridnya. Dia melipat gandakan makanan yang ia dapatkan dari seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Dia menaiki keledai yang ia pinjam dari seorang yang ia tidak kenal. Yang keempat, dia dikuburkan di kuburan yang ia pinjam juga. Jadi banyak hal yang Yesus lakukan di pelayanannya itu bukan dari dirinya sendiri secara langsung, tapi banyak hal ia dapatkan dari pemberian orang-orang yang mensupport pelayanannya. Jadi kita bisa lihat kalau Yesus memang bukan orang yang mempunyai harta berlimpah, tapi dia selalu berkecukupan. Aku bagikan lagi di Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di kisah Yesus, dia dan murid-muridnya memang bukan orang yang ketika mereka berpergian keliling dari kota ke kota, mereka tidak tinggal di tempat yang sangat mewah. Tapi itu disediakan oleh orang-orang di tempat itu. Ya, itulah kehidupan Yesus. Jadi kita bisa lihat sedikit tentang kisahnya. Sekali lagi di ayat yang dari firman Garwin minggu lalu, ada bagian tentang 5 roti dan 2 ikan. Ketika Yesus melipat gandakan, murid-muridnya lah adalah yang melayani 5.000 orang itu. Mereka yang membagikan ke mereka, ke orang-orang lain itu. Tapi Yesus tidak melupakan mereka. Dikatakan bahwa tersisa 12 bakul penuh. 12 bakul untuk 12 murid. Jadi ketika engkau mengikuti Yesus, ketika engkau melayani Yesus, semua yang ia sediakan itu sangatlah cukup bagimu sendiri. Dan inilah bagaimana Yesus ingin menunjukkan kita itu. Kalau ketika kita melayani, Tuhan selalu mencukupi dari segi kesederhanaan kita. Firman Tuhan yang Yesus bagikan itu tidak baik. Dalam segala kesederhanaannya, Yesus tetap bisa membagikan firman yang baik. Yesus tetap bisa memuridkan 12 orang yang nantinya mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, 11 orang dari mereka. Yesus juga bisa melakukan mujizat-mujizat. Jadi pelayanan Yesus tidak pernah terhalangi oleh karena kesederhanaannya. Tapi Tuhan selalu mencukupi. Engkau tidak akan pernah menjadi terlalu kekurangan untuk membuat sebuah perbedaan. Dan itu yang aku ingin bagikan malam ini. Kalau ketika engkau mengikuti Yesus, ketika engkau melayani, ketika engkau memberikan hidupmu, Tuhan itu selalu mencukupi. Engkau tidak harus menjadi orang yang berlimpah. Tapi semuanya, segala sesuatu, boleh enggak kalau kita percaya kalau Yesus selalu mencukupi di dalam setiap pelayanan kita. Jadi ketika kita memberi, mari kita ingat kalau Tuhan itu benar-benar memberikan kepada kita sangatlah cukup. Sangatlah cukup. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk hari ini kita bisa mendengarkan firman yang baik Tuhan. Dalam segala kekurangan kita tetap bisa mempunyai ibadah yang baik, ibadah yang luar biasa. Kita bisa mempunyai hadirat-Mu. Kita masih mempunyai Engkau Tuhan. Kita masih membuat sesuatu perbedaan.
Dan kami mengucap syukur kepadamu. Kalau Engkau selalu mencukupi, Engkau selalu ada bagi kami. Dan biarlah ketika kami memberi apapun itu, biarlah kami ingat atas kebaikan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Marilah kita memberi dengan sukacita. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska atau Modi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom. Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan buat saudara. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan. Bapak, aku berdoa Tuhan biar firman boleh menguatkan setiap kami, terutama di tengah-tengah waktu-waktu pandemik ini. Bapak, kami membutuhkan-Mu Tuhan, kami membutuhkan-Mu dalam hidup kami. Karena itu aku berdoa biar hari ini Engkau berbicara secara spesifik kepada setiap anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku bersyukur, haleluya, amin. Oke. Beberapa waktu ini gitu kan, saya sering bilang ke Tuhan, saya bilang, Tuhan aku tuh capek Tuhan. I am very very tired. Mungkin sebetulnya gitu ya, buat banyak orang di masa-masa corona ini mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan, karena kebanyakan kita pasti tinggal di rumah, kita stay di rumah masing-masing. Seharusnya kita punya lebih banyak waktu luang, karena kita nggak kemana-mana gitu kan. Pulang kantor, mungkin langsung pulang ke rumah. Tapi entah kenapa, saya merasa sangat capek. Saya merasa saya nggak punya lagi waktu luang. Saya nggak punya waktu untuk santai untuk diri saya sendiri. Dibandingkan dengan hari-hari normal ketika sebelum ada pandemi. Mungkin gitu kan, saya coba mikir gitu kan apa alasannya. Mungkin karena sekarang kerjaan itu bisa dibawa pulang, sehingga nggak ada lagi ada batasan. Kalau biasanya saya lembur, pulang lembur sudah, sekarang sampai rumah juga masih terus kerja gitu kan. Jadi nggak ada batasan antara jam kerja dengan jam istirahat. Atau mungkin juga karena rasa was-was yang selalu ada gitu kan. Tiap kali kita mau keluar takut, atau kalau kita mau makan di luar nggak terlalu berani juga. Atau mungkin karena bosan, karena kita nggak pernah kemana-mana dan kita harus cuma stay di rumah aja, sehingga akhirnya membuat kita itu jadi semakin capek. Saya nggak tahu sih mana yang ngefek buat saudara atau apakah hal ini, tapi saya percaya pasti setiap kita mengalami hal ini, kita merasa bosan karena kita terikat dengan rutinitas yang itu aja, dan kita nggak bisa sebebas tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Dan hal ini membuat emosi saya itu mulai semakin naik turun. Akhirnya ketika saya kerja pun saya merasa kayak
ada banyak kesalahan yang saya lakukan sehingga saya merasa saya ini nggak lagi kompeten dan saya mulai hilang arah. Dan ketika saya betul-betul capek gitu kan, tiba-tiba saya baca ayat firman Tuhan dalam Markus 14 ayat 34. Dikatakan di sini, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. So, siapa yang mengucapkan kata-kata ini, saudara? Yang mengucapkan kata-kata ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus yang melakukan begitu banyak mujizat, begitu banyak hal-hal yang luar biasa, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, membuat orang tuli itu mendengar, orang bisu berbicara, orang buta melihat. Yesus yang melakukan begitu banyak hal. Tapi dia bilang bahwa dia capek. Bahkan di sini dia bukan cuma bilang aku capek, tapi dia bilang hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. So in other ways, dia seakan-akan berkata bahwa God, I'm depressed. Aku capek. I'm not okay. Hari ini saya ingin bahas tentang I'm not okay. Jadi judul khotbah saya adalah I'm not okay. Sebagai orang Kristen gitu kan, kita itu terlatih untuk mengatakan sesuatu yang baik. Karena kita harus beriman sebagai orang Kristen gitu kan. So kalau misalnya kita ditanyain, apa kabarmu? Kita suruh jawab apa? Luar biasa. Kondisi apapun itu kita jawab luar biasa. Walaupun saat itu kita lagi capek, ketika pendeta di gereja tanya, bagaimana kabarnya? Kita jawabnya luar biasa. So, sebagai orang Kristen, kita itu selalu terlatih untuk mengatakan hal itu. Kenapa? Karena kita harus selalu beriman. Seringkali gitu kan, kalaupun saya lagi stres gitu kan, ketika ditanya, saya akan bilang, oh baik. Tapi saat ini kita sedang tinggal di masa dimana segala sesuatunya itu not okay gitu kan. Baik secara keuangan, kesehatan, ataupun kebiasaan sehari-hari kita. Seringkali kita tuh harus merasa takut karena corona, mungkin resesi yang akan datang, mungkin pekerjaan yang masih nggak jelas, atau stres dengan beban yang harus kita tanggung, atau apapun itu. Mungkin kita merasa, aduh, gaji dipotong, kerjaan nggak ada, bisnis nggak jalan, sementara cicilan terus jalan. So, saudara, kita sedang berada di masa yang not okay. Dan saya mau katakan sebagai orang Kristen, it's okay to be not okay. Karena Yesus pun pernah mengatakan hal itu. Kenapa sih, ketika saya pikir-pikir, kenapa sih Yesus mengatakan hal itu? Sebetulnya yang pertama, Yesus ingin mengatakan kepada kita, it's okay to be not okay. Dia ingin mengajarkan kepada kita bahwa saat kita lemah, saat kita stres, kalau kita merasa takut atau terbeban berat, itu adalah hal yang biasa. Jadi jangan malu untuk mengatakan engkau not okay. Memang kita harus beriman sih, itu kan, kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu. Tapi ketika kita nggak bisa bayar cicilan, ketika bisnis kita lagi kacau, betul nggak kita tuh merasa luar biasa? Kan, saudara tahu, karena saya selalu berusaha berkata bahwa I'm okay. Semakin lama saya semakin stres dan depresi gitu kan. Dan akhirnya suatu waktu saya betulan bilang, Tuhan aku capek, aku nggak tahu, aku malas, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Dan Tuhan mengingatkan saya untuk datang kepadanya. Sebab firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, sebab aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. So, it is okay to be not okay. Dan yang kedua, Yesus juga ingin berkatakan bahwa He was not okay. He is God, but He was not okay. Kenapa dia mengatakan hal itu? Karena dia ingin mengatakan bahwa Yesus itu turut merasakan kelemahan kita. Kalau kita pernah merasa stres, kalau kita pernah merasa depresi, Tuhan ingin bilang bahwa aku juga merasakannya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bahkan Ibrani 4 ayat yang ke-14 dan ke-15 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai namun tidak berbuat dosa. Yesus turut merasakan kelemahan kita. Dia pernah merasakan segala hal yang kita rasakan, dan
Cuman bedanya, Yesus yang sama, yang pernah merasakan kelemahan kita, dia itu sudah bangkit, dia mengalahkan setiap rasa kekhawatiran itu. So dengan kata lain Tuhan ingin bilang kepada kita, hey, I was not okay, but I defeated all of that. So ketika kita tinggal di dalam Yesus, yes, we will feel not okay. Tapi kita tinggal di dalam Dia yang sudah mengalahkan segalanya, sehingga itu memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah yang ada, dan kita bisa bangkit bersama-sama dengan Dia. Amen. Okay. Jadi kalau Yesus saja pernah mengalami hal-hal itu, tentunya sekali lagi buat kita nggak ada masalah kalau kita merasa not okay kan. Cuman bagaimana cara untuk menang atas perasaan itu gitu kan. Saya ingin hari ini saya ingin bahas dua hal bagaimana caranya untuk bisa menang dari semua hal itu. Yang pertama, kalau kita baca dalam Markus 14 ayat yang ke-35. Jadi di ayat yang ke-34 Yesus berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tetapi di ayat yang ke-35 dikatakan, yang maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. So apa yang Yesus lakukan? Dia berdoa. So poin yang pertama, I'm not okay, but I can pray about it. Berapa banyak dari kita yang merasa bahwa justru di masa-masa pandemik ini, ketika sebetulnya ada begitu banyak waktu luang, malah jam doa kita itu berantakan. Malah seringkali kita nggak berdoa. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita merasa not okay, maka kita harus berdoa. Berdoa dengan cara apa? Dengan 3 hal. Yang pertama dengan pengenalan yang benar. Pengenalan pada siapa? Pengenalan kepada Bapa kita. Pengenalan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang mengasihi kita dan sanggup menjawab dengan doa kita. Jadi yang pertama, berdoa dengan pengenalan yang benar. Yang kedua, berdoa dengan jujur, apa adanya. Tell Him everything. Tell Him what you feel. Katakan, Tuhan aku capek, Tuhan aku stres, Tuhan aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Tuhan aku butuh uang. Tuhan tolong aku. So katakan sejujurnya, jangan mencoba membohongi Tuhan. Dan yang ketiga, berserahlah. Matius 26 ayat 42 berkata, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berkata, dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. So ketika kita berdoa, yang pertama kita berdoa karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang bisa menjawab doa kita. Yang kedua, kita berdoa dengan jujur, kita katakan dengan jelas perasaan kita, apa yang kita lalui dan apa yang kita mau. Tetapi yang ketiga, setelah kita mendoakan hal itu, kita berserah, kita bilang, Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. Kalau kamu gak mau jawab doaku sesuai dengan keinginanku, Tuhan aku ikut kamu. Biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. So yang pertama, I'm not okay, but I can pray about it. Okay? I'm not okay, but I can pray. So jangan lupa jam-jam doamu. Di masa-masa saat ini semakin kita harus berdoa, semakin kita harus memperdekat pengenalan kita akan Tuhan. Lalu yang kedua, poin saya yang terakhir, I'm not okay, but I have to stay. So seringkali ketika kita merasa nggak oke, kebanyakan dari kita mulai ingin mundur. Oke, jujur aja dalam beberapa bulan ini, kondisi kesehatan saya naik turun. Saya sering sakit, tiba-tiba panas, dan di masa-masa pandemik ini, jujur itu sesuatu yang sangat was-was gitu kan. Ketika kita panas, kita jadi paranoid, lalu mikir apakah kena COVID. Ketika ada teman sekantor yang tiba-tiba kena COVID, otomatis kita jadi parno, kita jadi kerasa kayak aduh, badan kok gak enak semua, kok mulai pilek dan segalanya. Dan unfortunately, kondisi kesehatan saya agak drop gitu kan. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kuping saya bengkak, tiba-tiba mah saya kambuh. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba, mungkin karena rasa stres yang bertumpuk-tumpuk sehingga akhirnya membuat kondisi kesehatan saya drop. Dan itu membuat apapun yang saya kerjakan jadi berantakan. Saya nggak terlalu lagi berpikir tentang pelayanan, dan bahkan saya nggak terlalu lagi berpikir tentang pekerjaan. Dan saya melakukan banyak sekali kesalahan dalam kerjaan. Kesalahan remeh kecil-kecil yang
nggak pernah saya lakukan sebelumnya. Saya lakukan di bulan lalu, untuk membuat saya betul-betul depresi. Saya bilang, Tuhan, aku nggak tahu aku harus gimana. Kayaknya apapun yang aku kerjakan tuh nggak benar dan nggak beres. So, pernah di satu titik saya merasa, Tuhan, mungkin ini udah waktunya aku untuk berhenti dari semuanya dan memulai lembaran yang baru. But ketika saya berpikir hal itu, saya membaca Yohanes 19 ayat yang ke-30. Dia berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, kita baca sebelumnya bahwa Yesus itu stres, dia takut menghadapi segala sesuatu. Dia merasa sendirian, bahkan 3 murid andalanya, 3 murid yang paling dia sayangi, ketika diajak untuk berdoa bersama, mereka meninggalkan dia. So, Yesus stres, Yesus takut dengan apa yang akan terjadi. Yesus sendirian, Yesus kecewa. Tapi Yesus berkata bahwa, tapi Yesus memutuskan untuk, ya, aku mungkin stres, aku mungkin sendirian, aku mungkin takut, but I have to stay. I need to continue. I need to do what God's will. So, dia terus melakukannya, dia terus menghadapi apa yang terjadi. Bahkan sampai di atas kayu salib, akhirnya dia berkata, sudah selesai. So, ketika saya ingin memutuskan untuk berhenti, tiba-tiba firman Tuhan mengingatkan saya bahwa, no, Venan, you have to stay. Ya, mungkin sekarang kamu kerasa nggak oke. Mungkin sekarang kamu nggak jelas, mungkin sekarang kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. But if you continue, dan kamu tetap berserah kepadaku, you can stay, you can go through it. So, itu yang saya lakukan, saudara. Saya memutuskan untuk terus bertahan dan berusaha memacu diri saya. Oke, pelan-pelan, tapi pasti saya mulai bangkit. So, saya berdoa kalau ada saudara yang merasakan hal itu, saya berdoa bahwa kau akan terus berdoa dan kau akan terus bertahan. Amin. Lucunya gitu kan, lucunya. Kita ini hidup dalam budaya yang selalu merayakan welcome dan farewell. Benar ya? Kalau ada orang baru dikenalin gitu kan. Kalau di kantor dikenalin di satu kantor. Kalau ada orang yang mau resign, pamitan di satu kantor. Kalau ada orang yang mau melahirkan, kita bahkan, atau mau menikah, kita bikin bridal shower, baby shower gitu kan. Kita bikin apapun itu, kita merayakan apa yang namanya welcome, kedatangan, dan selamat tinggal. Tetapi kita nggak pernah merayakan orang yang bertahan. Benar? Ketika kita, contoh di kantor saya, ada orang yang bekerja selama 30 tahun. Nggak pernah dong dia dia ajak salaman muter gitu. Ini lu sudah bekerja selama 30 tahun. No. Seringkali dunia kita itu merayakan, seringkali dunia itu tidak menghargai orang-orang yang terus bertahan. Tetapi saat ini Tuhan berkata bahwa engkau harus bertahan dan engkau harus melakukannya. So, 2 hal yang bisa kita lakukan, 2 hal untuk kita bisa menang dari situasi not okay. Yang pertama, I'm not okay, but I can pray about it and believe that God will answer my prayer. Dan yang kedua, I'm not okay, but I have to stay. Saudara, saya tahu saat ini banyak orang mengatakan bahwa kita berada di badai yang sama, tetapi di perahu yang berbeda. Betul ya, kalau kalian pernah lihat ada yang naik kapal pesiar gitu kan. Mungkin itu orang-orang kaya yang tinggal di rumahnya dengan uang yang cukup, mereka masih bisa pergi kemana-mana. Ada yang naik kapal biasa, mungkin itu orang-orang biasa. Ada yang naik kapal kayu, dan ada orang yang berpegangan kepada potongan-potongan balok-balok kayu yang ada di lautan. Saudara, apapun kondisimu saat ini, percayalah, saya tahu bahwa ini adalah kondisi yang not okay, tapi percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang akan memampukan kita untuk mengatasi semua hal ini. So, just pray about it and stay and go through it. Dan saya percaya kita akan cepat melihat bahwa musim-musim ini akan berlalu, segala sesuatunya akan habis. Dan ketika kita menoleh ke belakang, kita akan melihat betapa besar kebaikan Tuhan buat kehidupan kita di masa-masa pandemik ini. Saya berdoa biar pandemik ini, sekalipun itu mungkin membuat emosi kita naik turun, membuat kondisi kita nggak tentu, tapi saya berdoa biar dalam pandemik ini saudara tetap belajar dan semakin dekat dengan Tuhan. Dan saya berdoa biar saudara terus melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu.
sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat Allah yang setia. Bapakku berdoa di masa-masa pandemik ini, ketika kami merasa nggak tentu, ketika kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan, Bapakku berdoa biar Engkau yang menguatkan setiap kami. Bapakku berdoa biar kami boleh semakin dekat kepadamu. Biar kami boleh menyatakan setiap perasaan kami, setiap kondisi kami, setiap keadaan kami dalam doa kami secara jujur dan betul-betul berserah dan berharap bahwa Engkau adalah Allah yang akan menjawab setiap doa kami. Dan Bapakku berdoa biar ketika kami berdoa, Engkau yang menjawab kami. Engkau yang akan menguatkan kami, Engkau yang akan meneguhkan kami. Bapakku percaya Tuhan Engkau akan memegang tangan kami ketika kami menjalani hal ini. Dan kami akan mampu menjalaninya sampai selesai Tuhan. Dan ketika masa-masa ini berakhir Tuhan, aku percaya ketika kami menoleh ke belakang, kami akan melihat begitu besar kebaikan Tuhan buat kehidupan kami. Karena itu sekali lagi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jagai kami Tuhan, lindungi kami, tuntun kami Tuhan. Dan aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, biar berkat pengurapan-Mu, biar rahmat-Mu menyertai mereka. Biar menjadikan mereka dan kepala dan bukan ekor. Terus membawa mereka naik dan gak pernah turun. Melindungi mereka dan keluarga mereka. Melindungi kami dan keluarga kami Tuhan. Biar Engkau yang menutup bungkus kami Tuhan. Biar sakit penyakit itu tidak pernah menyentuh kami di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa biar berkat-Mu, penyertaan-Mu, berkat yang dari Allah Bapa bersama dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus itu terus menyertai kami, menaungi kami, melindungi kami mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang untuk kali kedua. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Okay, so stay strong. Really miss you. Gak sabar untuk segera ketemu dengan kalian. Bye guys.